Kembali lagi bersama dengan kita berdua di sini, pastinya hanya di obrolan pagi pemirsa. Nah, kita akan berbicara mengenai sampah. Nah, kalau misalkan kamu punya sampah di rumah atau ketemu sampah, kamu apain? Biasanya aku buang aja, kan ada slogannya tuh, buanglah mantan pada tempatnya. Oh gitu ya, jadi berarti sampah-sampah di rumah kamu termasuk ada mantan di situ juga? Iya, kayaknya nggak bisa didaur ulang ya dia. Oh, seandainya bisa diadaur ulang ya. Oke, nah ini kita berbicara soal sampah nih, Kartika ya. Sebelum kita berbicara mengenai sampah yang nantinya bisa didaur ulang, kita perlu menginformasikan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Ini sampah kemarin tuh kita baru saja memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ya. Iya, betul sekali nih Ocha. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar program mengelola sampah menjadi kompos. Kita simak bersama ya laporannya, ini dia. Hitung mundur bersama sebagai tanda dimulainya pencanangan Gerakan Kompos Satu Negeri. Kita hitung mulai dari 5, 4, ayo kita sama-sama yang semangat, 3, 2, 1. Iya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional lewat program Kompos Day. Program mengelola sampah menjadi kompos ini digelar serentak oleh seluruh dinas lingkungan hidup di 514 kabupaten atau kota. Aksi ini digelar untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan mengkompos di rumah. Pasalnya, kegiatan kompos dapat berkontribusi penurunan gas emisi rumah kaca di Indonesia. Berdasarkan data dari daerah yang dihimpun oleh KLHK tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia 68,7 juta ton per tahun. Komposisinya didominasi oleh sampah organik, sisa makanan sebesar 41,27%. Kurang lebih 38,20% dia bersumber dari rumah tangga. Tadi Pak Wagub maupun Ibu Dirjen serta Ibu Tito menegaskan juga soal posisi yang di rumah tangga ini ya. Selain itu, sampah organik juga merupakan kontributor terbesar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca jika tidak terkelola dengan baik. Kegiatan Kompos Day ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap target Indonesia Bersih Sampah 2025. Kelvin Sipatuhar, Tommy Pribadi, Jakarta. Baiklah Kartika dan juga pemirsa, kita sudah banyak sekali ya mendengar komunitas maupun perseorangan yang mencoba mendayagunakan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Iya. Sampah loh, bukan mantan. Iya, sampah Ocha. Nah nih Ocha, namun sampah di Jakarta kan seakan tidak ada habisnya ya. Dan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta juga mencatatkan terjadi kenaikan volume sampah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat tonase rata-rata sampah Jakarta yang diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang pada periode Januari 2022 hingga November 2022 mencapai 7.509 ton per harinya. Namun demikian, hingga saat ini, kapasitas pengolahan sampah pada fasilitas pengolahan sampah landfill mining dan RDF plant di TPST Bantar Gebang hanya mampu mencapai angka 1.000 ton per hari untuk sampah lama dan 1.000 ton per hari untuk sampah baru. Angka ini masih jauh dari jumlah total sampah DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 7.000 ton per hari. Padahal, DLH DKI Jakarta berharap pembangunan fasilitas pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang tersebut merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di ibu kota. Optimalisasi TPST Bantar Gebang yang didasari oleh amanat RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 ini menelan anggaran sebesar 861 triliun rupiah. Terhitung sejak 17 Februari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Humas DLH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan bahwa penanganan sampah DKI Jakarta harus dimulai dari sumber sampah di dalam kota. Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menghimbau warganya untuk dapat mengolah sampah rumah tangga hingga kembali memiliki daya guna.
Volume sampah yang terus naik sudah menjadi masalah klasik. Tentu merupakan tugas pemerintah untuk menangani masalah ini. Tapi tidak ada salahnya juga jika setiap elemen masyarakat ikut serta dalam membantu peran pemerintah dengan cara mengolah sampah menjadi produk daur ulang. Celah bisnis dari pengelolaan sampah ternyata cukup menggiurkan. Bahkan bagi mereka yang kurang beruntung, industri ini bisa menjadi sarana untuk menambah pundi-pundi keuangan, bahkan mampu mengangkat martabat. Hal inilah yang terjadi di Yayasan Kumala, Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hingga akhir tahun 2022, Yayasan Bank dan Daur Ulang Sampah yang didirikan oleh Abah Dindin ini menjadi tulang penyangga kehidupan lebih dari 400 orang prasejahtera dan disabilitas. Berbagai sampah yang dibawa oleh pemulung ke tempat ini didaur ulang menjadi berbagai produk yang dapat digunakan, mulai dari pot, kertas, hingga perlengkapan dekorasi menarik. Yudi, salah satu anggota yayasan ini mengatakan dirinya mampu mendaur ulang sampah hingga 50 kg per hari. Pria yang telah bergabung dengan Yayasan Kumala sejak 3 tahun lalu ini mengatakan para pemulung yang ikut dalam program bank sampah yang dikelola oleh Yayasan Kumala mampu mendulang rupiah puluhan hingga ratusan ribu per minggu. Di Jakarta ini terima banjir mulu dong, itu loh. Satu diambil, dia dikumpulin, bersihin. Kayak tadi kan ini sekarang musim hujan ya, kebanyakan banjir. Nah, itu kebanyakan orang buang sampah. Karena apa? Kebanjiran itu. Karena botol pada ke got apa, itu bikin masalah banjir. Bukan diambil, itu bisa kita olah jadi uang. Rata-rata pemulung yang datang membawa 20 kg sampah setiap harinya. Oleh yayasan yang dibina Abah Dindin ini, sampah tersebut dipilah berdasarkan kategori sebelum didaur ulang. Proses pemilihan ini memakan waktu minimal 3 jam per harinya. Tim Liputan, Jakarta. Nah ini aku setuju sekali nih, olah sampah menjadi rupiah, mengolah sesuatu hal yang tidak berguna menjadi berguna dan juga menghasilkan. Iya. Ya kan Kartika, karena mengingat bahwa di Jakarta ini itu tuh kalau kita bicara soal sampah, ini nih masalahnya tuh tidak dianggap hal yang ringan. Iya. Ini pastinya nggak bisa ditanganin dengan satu belah pihak saja ya, dan Iya. pastinya hidup kita tuh nggak akan nyaman, dan tentunya kesehatan kita nih juga pastinya akan terancam. Iya, setuju sekali nih Ocha, benar banget ya. Dan himbauan untuk bisa mengolah sampah rumah itu sendiri ternyata sudah dilakukan oleh warga Jakarta Utara loh. Tidak hanya membantu peran dari pemerintah, ternyata mereka juga bisa menjadikan sampah sebagai sumber penghasilan tambahan. Nah, buat pemirsa yang penasaran gimana sih caranya bikin sampah menjadi rupiah, dan kebetulan sekali nih pemirsa dan juga Kartika ini sudah hadir di studio kami sosok foundernya yang pastinya akan memberikan solusi untuk Anda hadir pagi hari ini untuk berbincang-bincang santai dengan kita. Halo, selamat pagi Abah Didin, bagaimana Pagi, kabar Bang. Anda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, ya. Nah ini lihat dari ekspresi wajahnya Abah Dindin ini saja nih senyum terus ya. Iya. Senyum Harus terus. bahagia. Habis Harus bahagia ya. Abah, kalau kita bisa melihat ini kan Abah memiliki skema dari bank sampah ini sudah cukup lama dari 2015 ya. Ya, Inspirasinya dari mana sih Abah? Ya sebetulnya di kami itu kan sejak lama ya membina atau menemani anak-anak jalanan lah ya untuk bagaimana mereka bisa membuat karya-karya ya, ide-ide gitu ya. Nah kebetulan di kita itu alat yang biasa digunakan itu barang-barang bekas, artinya sampah ya. Iya. Nah ternyata sampah itu juga punya nilai ekonomi dengan didaur ulang, dibuat sesuatu produk yang punya nilai estetis gitu ya, itu banyak orang beli. Nah mulai dari situ kita pikir kenapa enggak ya warga yang kita dampingi itu ada anak jalanan, ada pemulung, disabilitas. Mulai dari mereka mengumpulkan sampah di sekitarnya. Dan mereka bisa menabungkan, bukan hanya mengumpulkan saja. Karena kalau sampah
itu terpilah di hulu ya di rumah misalnya sudah dipilah duluan, itu akan menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu. Wow, ini luar biasa sekali ya. Selain bisa untuk membuat kita semua melatih kreativitas ya, Ya, dari betul. barang yang tidak berguna menjadi yang berguna, dan kemudian pastinya juga bisa menyalurkan bakat-bakat untuk para penyandang Betul. disabilitas dan berkebutuhan khusus Betul. seperti itu ya. Iya. Oke, ini kita pasti penasaran ya, Kartika dan juga pemirsa, kira-kira sampah-sampah yang sudah diolah tadi itu menjadi barang apa saja? Oke, Abah, Iya. sabar dulu, jangan dijawab dulu, Baik. karena pasti kita akan mengajak pemirsa untuk rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami hanya di Obrolan Pagi.